Ya, kemudian baru dilihat lagi pihak-pihak yang lain, misalnya vendor-vendor terkait, ataupun kemudian harusnya memeriksa juga para tenan-tenan terkait, para pengguna data center tersebut. Oke. Telkom kan itu data centernya dipakai berbanyak institusi, nggak hanya Baik. satu perusahaan juga. Ya. Nah, bisa aja bocor dari sana gitu Oke. kan, harusnya dilakukan pemeriksaan. Hal yang kayak gitu harusnya bisa dijabarkan oleh pihak BSSN. Tetapi ini tidak, tahu-tahu jgreng aja cari kambing hitam, langsung kemudian hanya menunjuk. Artinya memang SOP-nya tidak dilakukan atau sebenarnya tutup mata saja sekedar asal memberikan pernyataan inilah yang pelakunya. Bagaimana, Bukan Mbak? SOP-nya tidak dilakukan, artinya ya tinggal hanya untuk mencari aja suatu nama yang untuk disalahkan, tetapi yang penting bukan orang dalam, nggak mau kasih lihat bahwa ini adalah kebocoran orang dalam. Oke. Nggak ada berani pernyataan yang seperti itu. Padahal sangat mudah kalau kejadiannya sekarang ini, ya. yang namanya masih sampai melakukan pemblokiran sistem, kemudian akses data internal itu blank terhadap server yang dikelola sendiri secara hardware di depan mata bisa dikelola, tinggal cabut kabel, cabut wifi, berapa kali saya utarakan, sepenuhnya kita bisa punya kontrol terhadap hal ini, tetapi itu tidak bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan, padahal tinggal sekarang semudah minimal, aksesnya adalah terhadap umpamanya dari operating system. Kalau orang pinter yang bikin PDN, dia akan memisahkan yang namanya aplikasi dengan database. Oke. Ya, sudah dipisahkan segala kontrol semuanya dari level aplikasi dan database. Jadi ini nanti dia akan melihat apakah ini serangannya, database-nya, apa kepada aplikasinya. Kalau data masih aman bisa digeser, bisa dibuka. Database-nya sudah dienkripsi, tidak ada mirroring servernya terhadap database. Masa ya dua-duanya dienkripsi, tidak ada backupnya, gitu loh. Di sini lebih jelas adalah bukan sebagai pelaku, tapi kelemahan si pengelola. Oke, baik Abah. Gitu. Tahan mungkin sampai di situ. Baik. Nah, mengenai pemirsa, kami akan bawa Anda melihat bagaimana pernyataan dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Dalam pernyataannya menyebutkan dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Baik, itu yang dinyatakan Menko Polhukam. Ada pandangan mengenai pernyataan Menko Polhukam ini? Sudah tahu siapa yang menggunakan usernya dari data-data ataupun juga password yang digunakan, Abah? Kalau password yang digunakan kemudian tak tahu, saya tanyakan sama Menko Polhukam kenapa nggak mulai melakukan investigasi ke negara-negara lain. Karena aplikasi operating system semuanya yang digunakan di kita, itu juga digunakan berbagai negara lain. Jadi kalau bisa menembus passwordnya seseorang, tahu dia dalam lokal di sini, ilmu yang sama digunakan untuk menembus dan kemudian ngecek intelijen, informasi intelijen dari negara-negara yang lain. Indonesia bisa kaya tuh pemerintahnya, kemudian badan intelijennya bisa mempunyai semuanya aksesibilitas kepada yang lain-lain. Jadi nggak terlalu lah, saya nggak bisa bilang enggak ataupun enggak ya. Tetapi tergantung, kalau dibilang ada 1-2 orang yang saya bilang, saya tahu passwordnya, ya mungkin kenal sih. Tapi kalau kemudian BSSN semuanya mengetahui password semua orang, selama ini kan banyak kejadian juga koruptor-koruptor semuanya yang kemudian menggunakan data-data semuanya juga bermain-main password di situ, apa sementara ini nggak kebongkar. Kalau bisa kebongkar semuanya dong dibongkar. Nggak hanya satu akses yang kayak gini. Iya, Abahnya kemudian dengan apa yang terjadi pada hari ini semakin menguat dugaan bahwa ini sebenarnya permainan orang dalam. Betul seperti itu, Abah? Gini, pertama saya bilang dulu ya, soal kalau membongkar password, itu semua password itu ada namanya proteksi. RSA, AES, 256, 128, wah terlalu teknis kalau saya sampaikan. Itu kalau mau membongkar satu saja, membongkarnya nggak kemudian cuma ngintip, dari bintang-bintang jadinya, ABC, nggak gitu. Itu benar-benar yang namanya membongkar itu mau pakai aplikasi yang mau komputer tercepat di dunia sekalipun, masih butuh bertahun-tahun untuk sampai mendekripsi suatu enkripsi yang terproteksi dengan AES, RSA dan lain sebagainya. Ya, nah sekarang kalau itu bisa ditembus berarti kan juga begitu mudah bisa melakukan pembongkaran semua isu-isu. Nah kalau dibilang sekarang yang di sini tadi menjawab Mbak Putri bahwa di sini kemudian siapa sih sumbernya gitu ya permasalahannya. Dasarnya nggak backup itu doang. Dasarnya tidak melakukan backup. Kalau melakukan backup tidak pernah ada masalah yang kayak gini. Mau dihancurin sekalipun, jangankan dihancurin, guyur air panas tuh harddisk sampai meyot, sampai jadi bulat dari kotak sampai bulat. Kita tinggal buang harddisknya, kita tinggal restore pakai harddisk yang baru, tinggal pasang harddisk yang baru, restore database-nya up and run, langsung kemudian semua beres. Ya, kalau umpamanya hancur, ada jalanin tahapan 6R, removal, reinstall, rebuild, kemudian recovery, kemudian restore, kemudian restrain. 6 langkah ini yang harusnya dilakukan. Kalau dicari di internet nggak ada. Ini metode saya
saya yang biasanya kalau saya melakukan recovery, tahapannya kayak gini. Nah, tahapan ini bisa dilakukan kalau saya memang bisa ngomong gini, berarti memang dilakukan semua orang juga. Metode sama-sama orang-orang IT semuanya sama, cuma saya mempolakan aja. Tetapi kalau langkah di sini masa semua orang-orang IT bisa melakukan hal yang kayak gini, sementara PDN segitu semua nggak ada. Ya karena nggak bisa. Karena mereka tidak ada backupnya. Nah, backup kemudian bangganya menteri langsung saja bilang yang Budi Ari pada saat di rapat dengan Kominfo menyatakan bahwa dia sudah menemukan bahwa menteri yang terdahulu menyatakan backup itu harusnya dinyatakan ternyata opsional. Sedangkan Budi Ari mulai bilang sekarang backup itu harus mandatori. Dengan bangga itu di Komisi 1 mengatakan di situ. Itu malah salah. Gitu loh. Kalau umpamanya itu sekarang saya mengutip pernyataan Ibu Mutia Hafid ya yang waktu itu bilang kalau Kominfo itu melakukan langkah yang kebodohan nggak punya backup dan solusi yang diberikan sekarang melakukannya mandatori itu juga menunjukkan semakin ada kebodohannya. Kenapa kebodohan? Beliau itu diangkat jadi Menteri Kominfo bukan baru kemarin ini kan, tetapi dari yang sejak dia mulai menggantikan Pak Plate, di situ harusnya orang yang concern dia melihat area-area yang kritis di area dia, di situ dipastikan bahwa backup-backupnya itu kemudian harusnya memang udah harus mandatori. Nggak nunggu sampai ada masalah baru memastikan itu mandatori apa opsional. Itu satu. Yang kedua, kalau dia umpamanya dia bilang yang dulunya adalah opsional, ketentuannya dari Pak Plate, kan di bawahnya Pak Plate juga ada dirjennya, ada staff selnya, ada orang-orang IT-nya juga di Kominfo. Masa semuanya menyetujui bahwa backup itu harus opsional? Padahal yang benar adalah mandatori. Masa yang nggak ada mengkoreksi menterinya, baru yang sekarang seorang menteri bilang, oh itu harusnya mandatori, jebret, semuanya ngikut. Ini masa cuma pintar satu menteri doang, satu Kominfo? Enggak lah, yang pintarnya semua kan. Tetapi ini sadar suatu hanya diambil sebagai suatu alasan saja. Dan yang lebih dipastikan lagi bahwa hanya dibilang mandatori udah beres. Padahal salah. Walaupun backup itu mandatori, frekuensi backupnya harus dipastikan. Jangan mandatori kemudian 6 tahun sekali, tetapi mandatori itu harus benar-benar setiap hari sekali. Dan kemudian harus melakukan offsite backup. Jangan hanya disimpan di data center yang sama, harus ditarik keluar. Pernyataan langkah-langkah ini tidak ada yang disampaikan oleh Pak Menteri. Berarti berikutnya akan mengalami hal yang kayak gini. Sekarang udah dibukain nama orang lah umpamanya Dewa Bisa Renzo. Berikutnya akan terjadi lagi masalah yang sama karena solusinya itu culun banget yang sekarang. Baik. Abah, nanti apa yang menjadi pandangan Abah juga bisa diberikan pandangan, dikomentarin oleh Bang Dev, tapi sebelum... Nah, inilah yang kita harapkan di dalam pemeriksaan melalui BPKP ini, auditingnya ini akan semakin jelas terlihat kesalahan-kesalahannya, apakah kesalahan SOP-nya, apakah kesalahan pembangunannya, apakah kesalahan dalam aturannya, siapa yang mengambil kebijakan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab full akan keamanan data ini. Nah, semoga ada sikap jelas dalam waktu dekat sehingga tidak terkatung-katung dan masyarakat dapat terus bisa terlayani dengan baik oleh pemerintah. Baik, Bang Dev, terima kasih sudah memberikan pandangannya. Abah Abimanyu juga terima kasih. Semoga yang kita perbincangkan kali ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran berharga, didengarkan juga oleh pihak Kemenkominfo gitu. Dan